بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku? Siswa kelas 3A SD Islam Imam Syafi'i. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi Allah, dan semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku, sebelum belajar, mari terlebih dahulu kita membaca doa agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu masih di tema 5, yaitu tentang cuaca, subtema yang baru yaitu subtema 4, cuaca, musim, dan iklim, pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan cuaca, musim, dan iklim, melakukan pengurangan pecahan berpenyebut sama, membuat karya keterampilan dengan teknik potong, lipat, dan sambung, mencari informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari teks bacaan, aktivitas olahraga. Materi yang pertama, menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan cuaca, musim, dan iklim. Ayo membaca. Perhatikan teks bacaan berikut ini. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ingat ya anak-anak, musim yang berada di negara kita, Indonesia ini, hanya ada 2, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, itu tandanya musim kemarau sedang berlangsung. Mungkin sesekali cuaca berawan. Nah, jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, seperti yang dirasakan saat ini di berbagai penjuru wilayah di Indonesia, sering terjadi hujan bahkan menyebabkan musibah banjir, itu tandanya musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Saat seperti ini cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Nah, anak-anak, perhatikan teks bacaan yang satunya lagi. Iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam.
Nah, iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu yang lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim. Contoh, musim dingin, panas, semi, gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada negara yang memiliki empat musim. Contohnya negara Jepang. Ada juga yang memiliki 2 musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut dengan iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Ayo menulis. Anak-anak, sudahkah kamu membaca teks bacaan tentang cuaca, iklim, dan musim? Ya, barusan sudah kita baca bersama-sama ya. Atau kalian bisa membaca di buku tematik halaman 155 sampai 156. Nah, anak-anak, kalau sudah, sekarang informasi apa saja yang diperoleh dari bacaan tersebut? Tuliskan informasi yang kamu peroleh di tempat yang tersedia. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, jawabannya sudah ada. 1. Cuaca merupakan gejala alam. 2. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. 3. Iklim menyebabkan adanya musim. 4. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. 5. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Materi selanjutnya, melakukan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Ayo mengamati. Mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Kemarin kalian sudah mempelajari yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Kemarin jika penjumlahan hanya tinggal menyebutkan atau hanya tinggal menjumlahkan saja. Sekarang kita akan mempelajari mengenai pengurangan. Ahmad memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan dua pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Mengapa? Perhatikan contoh berikut ini ya. Perhatikan, ini sangat sederhana, gampang, dan tidak usah bingung anak-anak. Kalian tinggal lihat contoh berikut ini ya. Nah, contohnya di sini ada pecahan berapa? 3/4 dikurang 2/4. Hasilnya 1/2. Dari mana? Maaf ya, hasilnya 1/4. Dari mana hasil 1/4 ini? Hasil 1/4 adalah dari 3 dikurangi 2. Nah, ini dikurangi, jadi hasilnya 1. Sekali lagi, 3 dikurangi 2, langsung aja dikurangin. Jadi hasilnya 1. Kalau yang angka di bawahnya atau penyebutnya, kalian tinggal memindahkan saja karena penyebutnya sama. Bagaimana? Sudah tergambar?
Nah, itulah contoh yang pertama. Sekarang kita akan melihat atau mengamati contoh soal yang lainnya. Di sini ada bilangan pecahan 5/6 dikurangi 1/6. Hasilnya 4/6. Dari mana? Tinggal 5 aja dikurangi 1 berapa? 5 dikurangi 1 sama dengan 4, ya kan? Jadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Dan yang bawah tinggal dipindah. Nah, sekarang nih ada rumusnya nih. Kalian harus paham rumus ini. Insya Allah pasti bisa ya. Nah, coba perhatikan. Untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya saja. Sedangkan penyebutnya tetap. Pembilang yang mana? Pembilang yang atas. Ini 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Ya kan? Yang 6 itu penyebutnya udah tetap, nggak usah dirubah-rubah karena penyebutnya sama, tinggal dipindah aja. Ya. Jadi, jika kita mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, ini caranya. A, 5/6 dikurangi 4/6. Caranya berarti 5 dikurangi 4. 5 dikurangi 4/6. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 6-nya tinggal pindah ke sini. Nah, seperti itu ya. Mudah bukan? Selanjutnya B. Nah, ini cara yang kedua atau contoh ya. Contoh yang kedua, 9/15 dikurangi 5/15 sama dengan 9 dikurangi 5/15. 9 dikurangi 5 dulu berapa? 4. Maka 15 tinggal dipindah atau tetap simpen di bawah. Karena itu adalah penyebutnya tetap. Nah, sekarang kita berlatih. Kerjakan latihan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama berikut ini. Nah, nomor 1, di situ ada pecahan yang diarsir ada berapa? Ada 4 tuh, yang merahnya ada 4 ya. Ada 4 nih, 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi 4. Totalnya ada berapa? Ada 5. Maka yang bawah disebut penyebut. Ada 5. 4/5 dikurangi 1/5. Jadi tinggal dikurangi 4 dikurangi 1 saja. Sama dengan 3. 5-nya tinggal pindah. Ya kan? Selanjutnya nomor 2. Di situ ada soalnya 3/5 dikurangi 2/5. Tinggal dikurangkan saja. 3 dikurangi 2 berapa? 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 5-nya pindah. Jadi hasilnya 1/5. Materi selanjutnya membuat karya keterampilan dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Memahami montase. Anak-anak, apakah kalian sudah ada yang tahu apa yang disebut dengan montase? Ya, montase adalah komposisi gambar yang dihasilkan melalui percampuran unsur dari beberapa sumber, ya.
Sini disebutkan, karya montase dihasilkan dari memosisikan beberapa gambar yang sudah jadi dengan gambar yang sudah jadi lainnya. Gambar rumah dari majalah kemudian dipotong, yang hanya diambil gambar rumahnya saja, kemudian ditempelkan pada permukaan alas gambar. Ini merupakan salah satu contoh sederhana dari karya montase. Berikut adalah contoh dari montase. Nih, gambar rumah. Di sini yang pertama ya, ada gambar. Ini adalah potongan-potongan. Ini awannya, rumahnya, semuanya adalah potongan-potongan gambar yang dipindahkan. Ini potongan pohon, ini potongan istana, ini ada ayam, ada pohon, semuanya adalah penggabungan gambar-gambar dari berbagai sumber disatukan menjadi satu. Materi selanjutnya mencari informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari teks bacaan. Ayo membaca. Perhatikan kembali ya anak-anak. Kerja bakti telah selesai. Udin dan teman-teman pulang ke rumah. Saat berjalan, Udin bercerita. Ia mendapatkan informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Berikut adalah informasi yang diperoleh Udin. Perbedaan cuaca dan iklim. Definisi cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, keadaan cuaca di kota Bandung cerah. Angin bertiup kencang. Udara terasa sejuk. Akan tetapi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, keadaan berubah. Keadaan cuacanya berubah. Udara makin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Sekarang definisi iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11-30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Ayo menulis. Anak-anak, sudahkah kalian membaca teks bacaan tentang cuaca dan iklim di atas? Atau kalian sudah membaca teks bacaan pada buku tematik halaman 165? Jika sudah, informasi apa saja yang dapat kalian temukan dalam teks bacaan tentang cuaca dan iklim? Nah, diskusikan bersama temanmu ya, atau bersama orang tua kalian. Identifikasi informasi dalam teks bacaan tersebut. Lalu tuliskan pokok-pokok informasinya pada kolom yang tersedia. Di sini, alhamdulillah, insya Allah akan kita jawab langsung ya. Nah, ini adalah tabelnya. Nomor 1, cuaca meliputi daerah tertentu. Iklim meliputi daerah yang luas. Nah, nomor 2, cuaca ditentukan pada waktu yang singkat. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama. 3, cuaca dapat diamati harian. Iklim diamati selama bertahun-tahun. Cuaca dapat berubah setiap harinya, iklim tidak mudah berubah. Cuaca terjadi di suatu tempat yang lebih sempit, iklim terjadi di suatu tempat yang lebih luas. Contohnya negara, kalau iklimnya, kalau cuaca, daerah.
Surabaya dan Bandung, seperti itu ya. 6. Cuaca terjadi dalam waktu kurang lebih 24 jam. Sedangkan iklim terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. 7. Perakiraan mengenai cuaca mudah dilakukan. Sedangkan perakiraan mengenai iklim lebih sulit dilakukan. Jadi ini lebih ke cakupan atau jangkauan. Kalau cuaca itu dalam jangkauan yang lebih kecil, sedangkan iklim meliputi skala yang lebih besar. Begitu ya. Aktivitas olahraga. Ayo mengamati. Di jalan desa masih terdapat banyak genangan air. Udin dan teman-teman berjalan pulang. Sesekali mereka meloncati genangan air. Terkadang loncatan mereka meleset, sehingga kaki mereka basah. Udin melihat cara Satrio meloncati genangan air. Udin meminta Satrio mengajari mereka cara yang tepat untuk meloncat. Satrio lalu mengajak teman-teman ke rumahnya. Ayah Satrio yang akan mengajari mereka meloncat. Mereka pun tiba di rumah Satrio. Ayah Satrio sedang duduk di teras rumah. Satrio meminta ayahnya untuk mengajari teman-teman cara meloncat. Ayah Satrio lalu meminta Arif dan Udin untuk melepas sandalnya. Sandal mereka akan diletakkan di lantai secara terpisah. Jarak antar sandal sekitar 1 meter. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4. Kalian bisa lihat ya. Nih. Posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4. Ya. Itu adalah gerakan-gerakan yang bisa kalian tiru. Insya Allah. Tugas 1. Kerjakan soal halaman 159. Ayo berlatih. Berlatih operasi pengurangan pecahan. Tugas 2. Buatlah sebuah montase yang menggambarkan sebuah musim. Jika kalian belum memiliki ide, kalian dapat meniru gambar pada halaman 173 ya. Kerjakan dengan bahagia dan kerjakan dengan baik. Anak-anakku, kelas 3A SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran ke-5 dan ke-6 pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.